sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari metode drill dan latihan. Pengertian dari metode drill yaitu mempunyai definisi-definisi yang berbeda dari setiap para ahli. Pertama, menurut Rastia, yaitu suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari yang dipelajari. Yang kedua, menurut Rama Yulis, metode drill yaitu latihan siap yang dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan terhadap yang dipelajari karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan yang dapat disempurnakan dan siap siagakan. Kemudian, berdasarkan berbagai pendapat para ahli, maka kita dapat tegaskan bahwa metode drill merupakan salah satu metode yang dilakukan dengan memberi latihan-latihan kepada peserta didik dengan berulang-ulang hingga keterampilan tertentu dapat dikuasai. Kemudian, metode ini menekankan kepada kebiasaan yang diperoleh melalui latihan-latihan yang dilakukan sehingga penguasaan keterampilan tersebut semakin berkembang dan akhirnya dapat dikuasai siswa dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan metode drill. Yang pertama, tujuan dari penggunaan metode drill yaitu memiliki keterampilan motoris seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, membuat suatu benda, atau melaksanakan gerak dalam olahraga. Yang kedua, dapat mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlah, mengurangi, menarik akar, dalam menghitung, mencongak. Terus yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan hal lain, seperti hubungan sebab akibat, banyak hujan banjir, penggunaan lambang atau simbol di dalam peta. Selanjutnya, tujuan menurut para ahli. Yang pertama, tujuan merupakan capaian siswa yang akan diperoleh melalui penerapan metode drill. Berdasarkan pendapat Rastia, tahun 2001, tujuan metode drill antara lain yaitu siswa memiliki keterampilan motorik gerak, dapat mengembangkan kecakapan berpikir, serta mengasah kemampuan menghubungkan sebab akibat. Yang kedua, yang dikemukakan oleh ahli berdasarkan pendapat Arif Armasi tahun 2002, yaitu metode drill memiliki keterampilan gerak, mengembangkan kecakapan berpikir, memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan, dan dapat menggunakan daya pikir yang makin lama makin membaik, dan menambah pengetahuan siswa akan bertambah dan berbagai segi. Tujuan metode yang telah dikemukakan kedua ahli tersebut menampak terlihat jauh berbeda. Apabila kita kaji lebih dalam, maka metode drill erat kaitannya pada pembelajaran keterampilan. Metode tersebut mengembangkan sebuah ketangkasan yang berhubungan dengan motorik yang dapat melatih siswa menghubungkan sebab akibat. Dan kemampuan siswa akan semakin bertambah dengan pengulangan yang sering dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode drill dan latihan. Yang pertama, yaitu dapat untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti berhitung. Selanjutnya, dapat memperoleh kecakapan mental, seperti dalam operasi hitung. Selanjutnya itu, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan serta kecepatan dalam pekerjaan. Yang kedua, ketegasan dan keterampilan siswa meningkat atau lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, seorang siswa benar-benar memahami apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya, bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingat siswa. Kemudian, seluruh pikiran, perasaan, kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. Selanjutnya, anak didik akan dapat mempergunakan daya pikirannya dengan bertambah baik karena dengan pengajaran yang baik, maka anak didik akan menjadi lebih teratur, teliti, dan mendorong daya ingatnya. Selanjutnya, adanya pengawasan, bimbingan, serta koreksi yang segera serta langsung dari guru memungkinkan murid untuk melakukan perbaikan kesalahan saat itu juga. Hal ini dapat menghemat waktu belajar. Di samping itu juga, murid langsung mengetahui prestasi. Selanjutnya, kelemahan metode drill dan latihan. Menurut Sri Hastuti Nur 2017,
kelemahan metode drill dan latihan adalah yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif dari anak didik karena di sini siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pelatihan. Nah, yang kedua, itu menimbulkan penyesuaian secara statis atau tetap atau dikatakan monoton kepada lingkungan. Nah, yang ketiga, itu dapat menimbulkan verbalisme atau tahu kata-kata tetapi tidak paham arti. Kelemahan metode drill dan latihan juga dijelaskan oleh Ferry dan kawan-kawan 2014 bahwa latihan yang dilakukan berulang-ulang merupakan suatu hal yang monoton dan mudah membosankan. Nah, hal ini membentuk kebiasaan yang kaku karena murid lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan kecakapan, memberikan respon secara otomatis. Nah, di sini membuat siswa tadi tanpa menggunakan intelijensianya atau kecerdasan yang ia miliki. Nah, dengan adanya kelemahan dari metode drill sendiri, tentunya membuat adanya hal-hal yang harus kita lakukan demi mengatasi kelemahan metode drill. Adapun cara mengatasi kelemahan metode drill yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus dijelaskan terlebih dahulu kepada siswa sehingga selesai latihan, siswa itu diharapkan dapat mengerjakan dengan tepat sesuai dengan apa tujuan pembelajaran tadi. Nah, yang kedua, itu lama latihan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Diselingi juga dengan beberapa istirahat gitu ya, sehingga saat latihan siswa tidak merasa bosan. Nah, yang ketiga itu memperhatikan kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan siswa untuk perbaikan klasikal. Sedangkan kesalahan perorangan itu dibetulkan secara perorangan juga. Penerapan metode drill atau latihan dalam pembelajaran. Kesuksesan pelaksanaan teknik metode drill atau latihan perlu memperhatikan langkah-langkah yang disusun. Dengan demikian, latihan diharapkan akan betul-betul bermanfaat bagi anak untuk menguasai kecakapan tertentu. Menurut Rostiah NK 2001, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan metode latihan atau drill yaitu: pertama, tujuan harus dijelaskan kepada siswa sehingga selesai latihan mereka diharapkan dapat mengerjakannya dengan tepat sesuai apa yang diharapkan. Yang kedua, tentukan dengan jelas kebiasaan yang dilatihkan sehingga siswa mengetahui apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, lama latihan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, seringilah latihan agar tidak membosankan. Yang terakhir, perhatikan kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan siswa untuk perbaikan secara klasikal. Agar pelaksanaan latihan atau drill dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perlu adanya penjelasan apa yang menjadi tujuan, sehingga selesai latihan, siswa dapat mengerjakan sesuatu sesuai yang diharapkan guru. Yang kedua, perlu adanya penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, lama latihan perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, perlu adanya kegiatan selingan agar siswa tidak merasa bosan. Dan yang kelima, jika ada kesalahan, segera diadakan perbaikan.